Perkenalkan, nama saya Tika Fitriyatunasana, NIM 212410102066 dari Prodi Teknologi Informasi, asal dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus bengkel, yang mana terdapat beberapa soal yang harus diidentifikasi terkait bon pembelian tersebut. Kita mengidentifikasi bon pembelian ini, kita dapat melihatnya terlebih dahulu dengan cermat. Dengan melihat bon pembelian ini, kita dapat mengetahui apa saja informasi yang ada dalam bon pembelian ini. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat alamat lengkap tentang bengkelnya, terus terdapat tanggal, terdapat kendaraan, serta terdapat barang-barang yang dibeli pada bengkel tersebut. Nah, kita langsung menuju pada soal yang pertama. Yang pertama yaitu mengidentifikasi entiti dan atribut. Nah, yang pertama, entiti yang saya dapat dari bon pembelian tersebut yaitu yang pertama entiti bengkel. Entiti bengkel dikategorikan sebagai benda nyata. Deskripsinya yaitu menyimpan data tentang bengkel, di mana alasannya data bengkel perlu dicatat karena terkait dengan bisnis proses. Atributnya yaitu terdapat nama, alamat, dan nomor telepon. Serta keterangannya yaitu alamat harus ditulis dengan lengkap karena menjadi identitas bengkel. Baiklah, untuk nomor 2 yaitu entiti pembelian. Terdapat kategori peristiwa, deskripsinya yaitu menyimpan data tentang pembelian, alasan dijadikan entiti, data tersebut, data pembelian harus dicatat karena ini mencakup barang yang dibeli. Atributnya yaitu terdapat barang, jumlah, tanggal, nomor faktur, bengkel ID, mekanik, dan kendaraan ID. Keterangan yaitu barang dan mekanik menjadi multi-value. Yang ketiga yaitu entiti kendaraan dikategorikan sebagai benda nyata. Deskripsinya yaitu menyimpan data tentang kendaraan. Alasan dijadikan entiti karena data kendaraan harus dicatat. Karena ini merupakan hal yang penting untuk mengetahui barang apa yang harus digunakan untuk memperbaiki kendaraan agar tidak salah dalam membeli barang. Atributnya yaitu nama pemilik, nomor polisi, warna, merek, dan tahun. Keterangannya yaitu merek, warna, dan tahun bisa menjadi redundan. Soal nomor 2 yaitu identifikasi entiti dari multi-value, atribut, dan redundan atribut. Untuk yang pertama yaitu nama entiti barang, kategori benda nyata, deskripsinya menyimpan data tentang barang. Alasan dijadikan entiti karena menyebabkan multi-value pada entiti pembelian, karena dalam satu pembelian bisa membeli barang yang sama dengan jumlah yang banyak. Atributnya yaitu kode barang, nama barang, harga, dan diskon. Keterangannya yaitu setelah barang menjadi entiti, atribut ini dihapus dari pembelian. Untuk mencatat barang tertentu di entiti pembelian, cukup dicatat UID barangnya saja. Untuk yang kedua yaitu nama entiti mekanik, kategori benda nyata, deskripsinya menyimpan data tentang mekanik. Alasan dijadikan entiti, setiap kendaraan yang perlu diservis bisa saja dilakukan oleh 2 atau lebih mekanik, sehingga menjadi multi-value. Maka dari itu dipisah menjadi entiti sendiri. Atributnya yaitu terdiri dari ID dan nama. Keterangannya yaitu, setelah mekanik menjadi entiti, atribut ini dihapus dari pembelian. Untuk mencatat mekanik tertentu di entiti kendaraan, cukup dicatat UID mekaniknya saja. Untuk yang ketiga yaitu entiti merek, dikategorikan sebagai benda nyata. Deskripsinya yaitu menyimpan data tentang merek kendaraan. Alasan dijadikan entiti, setiap pelanggan yang datang ke bengkel pasti ada merek kendaraannya sama dengan pelanggan yang lain.
sehingga mengakibatkan redundan. Atributnya yaitu ID, yang kedua itu nama. Keterangannya yaitu setelah merek menjadi entity, atribut ini dihapus dari kendaraan, dan untuk mencatat merek tertentu di entity kendaraan, cukup dicatat with mereknya saja. Untuk yang ketiga yaitu warna, kategori benda nyata, deskripsinya yaitu menyimpan data tentang warna kendaraan. Alasan dijadikan entity, selain kesamaan merek, kendaraan juga memiliki warna yang sama di antara pelanggan, sehingga mengakibatkan redundan. Maka dari itu dipisah menjadi entity sendiri. Atributnya terdiri dari ID dan nama. Keterangannya yaitu, setelah warna menjadi entity, atribut ini dihapus dari kendaraan. Untuk mencatat warna tertentu di entity, kendaraan, cukup dicatat with warnanya saja. Yang keempat yaitu tahun, kategori benda abstrak, deskripsinya menyimpan data tentang tahun kendaraan. Alasan dijadikan entity. Ketika dimasukkan ke entity kendaraan mengalami redundan, sehingga perlu dipisah menjadi entity sendiri. Atributnya terdiri dari ID dan nama. Keterangannya yaitu setelah tahun menjadi entity, atribut ini dihapus dari kendaraan. Untuk mencatat tahun tertentu di entity kendaraan, cukup dicatat with tahunnya saja. Untuk soalnya nomor 3 yaitu mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nama atributnya yaitu total harga. Entity-nya itu pembelian. Alasan tidak dijadikan atribut di entity terkait karena bisa menjadi turunan dari atribut yang lain sehingga tidak bisa dijadikan atribut di entity yang ada. Karena di total harga ini sudah diwakilkan oleh harga, diskon, dan jumlah pembeliannya sehingga tidak perlu memasukkan atribut total harga kepada entity pembelian. Itu untuk yang nomor 4 yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Yang pertama yaitu entity barang, daftar UID-nya, barang ID, dan kode barang. Barang ID termasuk artifisial. Artifisial tersendiri yaitu identitas yang dibuat oleh saya sendiri dan dijadikan sebagai primary. Untuk kode barang termasuk natural karena ID-nya sudah ada dan tidak dibuat, artinya sudah ada pada dirinya sendiri, termasuk saya jadikan sebagai secondary. Untuk yang kedua yaitu entity kendaraan, daftar UID-nya, nomor polisi, termasuk natural, artinya sudah ada dan tidak dibuat, dan saya jadikan sebagai primary. Yang ketiga yaitu entity mekanik, daftar UID-nya terdiri dari mekanik ID dan nama mekanik. Mekanik ID termasuk artifisial dan dijadikan sebagai primary. Sedangkan nama mekanik termasuk natural dan dijadikan sebagai secondary. Yang keempat yaitu warna, daftar UID-nya warna ID dan nama warna. Warna ID sendiri termasuk artifisial dan dijadikan sebagai primary. Sedangkan untuk nama warna termasuk natural dan dijadikan sebagai secondary. Yang kelima yaitu merek, terdiri dari merek ID dan nama merek. Untuk merek ID termasuk artifisial dan jadi primary. Sedangkan nama merek termasuk natural dan dijadikan sebagai secondary. Untuk tahun, daftar UID-nya yaitu tahun ID dan nama tahun. Tahun ID termasuk artifisial dan dijadikan sebagai primary. Sedangkan nama tahun dijadikan termasuk natural dan dijadikan sebagai secondary. Yang ketujuh yaitu bengkel ID serta nama bengkel. Bengkel ID termasuk artifisial dan dijadikan sebagai primary, sedangkan nama bengkel termasuk natural dan dijadikan secondary.
Untuk yang ke-8 yaitu pembelian, daftar UID-nya yaitu nomor faktur, artifisial termasuk natural, dan dijadikan sebagai primary. Untuk soal nomor 5, mengidentifikasi relationship antar entity. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang berwarna biru memiliki relationship antar entity. Yang pertama yaitu entity pembelian dengan barang. Memiliki relationship karena dalam pembelian pasti membutuhkan data barang apa saja yang dibeli. Untuk yang kedua yaitu pembelian dan kendaraan. Menjadi relationship karena di pembelian juga harus mendapatkan informasi tentang kendaraan agar pembelian barang sesuai dengan keadaan kendaraan tersebut. Yang ketiga yaitu pembelian dan bengkel. Untuk bengkel, di pembelian harus mendapatkan data dari bengkel. Artinya, membeli dari mana barang tersebut. Artinya kan harus mendapatkan data dari bengkel bahwa pembelian ini terjadi di tempat tersebut. Untuk yang nomor 5 yaitu untuk yang nomor 4 itu pembelian dan mekanik. Untuk pembelian pasti akan dicantumkan data mekaniknya untuk membuktikan bahwa yang menjadi mekanik suatu kendaraan tersebut adalah yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi kesalahan atau apapun itu bisa dilihat bahwa oh berarti yang menjadi mekanik saya itu ini. Jadinya nanti bengkel tersebut dapat dengan mudah menemukan orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggan tersebut. Untuk yang nomor 5 yaitu kendaraan dan merek memiliki relationship karena kendaraan pasti membutuhkan data dari merek, termasuk merek apa, karena nanti pastinya bila pelanggan memiliki kendaraan yang sama, nah itu pasti akan membutuhkan datanya. Untuk kendaraan dan warna juga memiliki relationship, dan untuk kendaraan dan tahun juga memiliki relationship karena bisa saja pada tahun tersebut terdapat juga kendaraan yang sama sehingga memiliki relationship terhadap entiti kendaraan. Untuk memperjelas pernyataan saya yang sebelumnya, di sini saya akan mengidentifikasikan langsung sehingga dapat memperjelas yang saya sampaikan sebelumnya. Di mana di dalam bon pembelian ini dijelaskan bahwa tadi terdapat pembelian, terdapat kendaraan, dan terdapat bengkel, yang mana tiga hal tersebut dapat dijadikan sebagai entity. Nah, dari entity tersebut dapat kita ambil beberapa atribut seperti barang, jumlah, tanggal, nomor faktur, mekanik, dan diskon. Di entity kendaraan juga terdapat atribut nama pemilik, nomor polisi, warna, merek, dan tahun. Di entity bengkel terdapat atribut nama, alamat, dan nomor telepon. Nomor 2 yaitu identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Kita kembali pada soal yang pertama tadi. Bisa kita lihat di entity pembelian terdapat atribut yang multi value. Yang pertama yaitu barang. Barang terdapat menjadi multi value karena dalam pembelian bisa jadi dapat melakukan pembelian dengan jumlah barang lebih dari satu. Yang kedua yaitu mekanik. Mekanik ini menjadi multi value karena bisa saja satu kendaraan ditangani oleh satu mekanik atau bisa saja seorang mekanik menangani beberapa kendaraan sehingga ini menjadi multi value.
Untuk entiti kendaraan juga terdapat atribut yang redundan, yaitu warna, merek, dan tahun. Untuk warna, merek, dan tahun ini termasuk redundan karena bisa saja pada satu kendaraan memiliki warna, merek, dan tahun yang sama, atau beberapa kendaraan memiliki warna, merek, tahun, dan sama sehingga menjadi redundan. Nah, dari yang saya jelaskan di atas dapat diidentifikasi motif value atribut dan redundan atributnya. Yang pertama yaitu barang. Barang ini ditambahkan ID karena nanti akan dimasukkan ke entiti pembelian. Sehingga nanti pada saat dimasukkan ke pembelian, tidak usah memasukkan kode barang, nama barang, harga, dan diskon, karena sudah otomatis terisi di entiti barang, sehingga pada entiti pembelian hanya memasukkan barang ID saja. Yang kedua yaitu mekanik, diberikan sebuah ID agar nanti pada saat dimasukkan ke entiti pembelian tidak harus memasukkan namanya, karena tidak harus memasukkan namanya, hanya tinggal memasukkan ID-nya saja. Karena bisa saja nanti satu mekanik itu mengerjakan beberapa kendaraan atau dua mekanik mengerjakan satu kendaraan, sehingga hanya dituliskan ID-nya saja. Untuk merek sama, ditambahkan ID untuk mempermudah, sehingga nanti yang ketiga untuk merek itu sama, ditambahkan ID dan nantinya akan dimasukkan kepada entiti kendaraan. Nah, karena merek itu ada banyak, sehingga lebih mudah untuk memasukkan ID-nya saja agar tidak terjadi redundan. Untuk warna dan tahun juga sama, dimasukkan ke kendaraan di entiti kendaraan, karena bisa saja suatu kendaraan itu memiliki warna, merek, dan tahun yang sama, sehingga apabila tidak dijadikan entiti akan mengalami redundan. Dari identifikasi entiti dan atribut yang awalnya memiliki 3 entiti, yaitu pembelian, kendaraan, dan bengkel, kemudian atribut yang mengalami multi value dan redundan pada entiti tersebut dipecah menjadi entiti lain, sehingga dari awalnya yang hanya pada 3 entiti dipecah dan menjadi beberapa entiti dan bergabung kepada entiti yang awalnya hanya terdapat pembelian, kendaraan, dan bengkel, sekarang sudah bertambah entiti barang, mekanik, merek, warna, dan tahun. Untuk yang nomor 4 yaitu penentuan primary UID dan secondary UID entity. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk artificial itu termasuk ID yang dibuat sendiri, sedangkan untuk natural itu sudah ada atau sudah melekat pada kode, pada barang atau benda tersebut. Itu soal yang nomor 5, mengidentifikasi relationship antar entity. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di antara entity ada yang mengalami relationship. Nah, untuk mempermudah mengetahui apakah terdapat relationship di antara entity tersebut, kita dapat membuat tabel dari entity dan atribut seperti ini. Ini dapat mempermudah untuk menentukan relationship antar entity. Nah, seperti pada entity pembelian. Di dalam entity pembelian pasti membutuhkan data dari barang.
Maka dari itu, di sini terdapat barang ID yang menjadi bukti bahwa pembelian memiliki relationship terhadap barang karena membutuhkan data dari entity barang. Begitu pula dengan mekanik ID. Di pembelian pasti membutuhkan data tentang mekanik. Sehingga di sini terdapat mekanik ID yang dibuktikan bahwa pembelian memiliki relationship terhadap mekanik, terhadap entity mekanik. Dan juga seperti entity kendaraan. Nah, pembelian pasti juga membutuhkan data kendaraan terhadap pembelian barang tersebut milik siapa. Dan juga barang tersebut dibeli berdasarkan identitas kendaraan tersebut, sehingga kendaraan ID ini membuktikan bahwa pembelian memiliki relationship terhadap kendaraan. Untuk bengkel ID juga sama, dengan adanya bengkel ID ini juga membuktikan bahwa terdapat relationship antar pembelian dan bengkel. Untuk mempermudah relationship, sebelum mengidentifikasi relationship-nya itu, lebih baik untuk membuat tabel seperti ini terlebih dahulu, dan nanti diidentifikasi multi-value dan redundan. Nah, nanti akan mempermudah dalam pencarian relationship antar entity. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.